Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas IPS. Bertemu kembali dengan Ibu Saat dalam pembelajaran IPS materi bab baru setelah kita selesai melaksanakan PTS minggu lalu. Kita sudah masuk pada pembahasan bab 2 mengenai materi-materi sosiologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Silakan kalian bisa menyimak tampilan slide yang telah Ibu siapkan, yang mana sebelumnya Ibu telah terlebih dahulu meminta kalian untuk melakukan literasi mandiri dari buku panduan paket kalian tentang materi secara teoritis perubahan sosial budaya ini. Kita lihat apa pengertian dari perubahan sosial. Kalau kita berbicara tentang pengertian, berarti kita berbicara tentang definisi. Nah, banyak para ahli sosiologi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang memiliki pendapat teoritis mengenai apa itu perubahan sosial yang nanti dikaitkan dengan perubahan sosial budaya. Kalau mengenai definisi, pengertian, Ibu menyerahkan kepada kalian sendiri untuk menelaah dan menganalisa pendapat tiap-tiap para ahli tersebut. Di sini Ibu tampilkan sedikit saja beberapa pendapat para ahli sosiologi yang relevan dengan yang ada di buku kalian, biar kalian tidak bingung. Ini masih pendapat-pendapat para ahli tentang pengertian sosiologi, perubahan sosial. Kemudian dari luar negeri juga ada. Silakan disimak, dibaca. Selanjutnya, dihubungkan dengan sosial budayanya. Kalau tadi perubahan sosial, kalau ini sudah sosial budaya. Para ahli sosiologi berpendapat baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Silakan bisa kalian lihat, baca, simak, atau bandingkan dengan yang kalian bisa temukan dari sumber-sumber lainnya. Oke, Ibu lanjut. Macam-macam sosial budaya dibagi menjadi 3. Ada berdasarkan waktunya, pengaruhnya, juga perencanaannya. Perubahan sosial budaya berdasarkan waktunya. Ada yang disebut revolusi, ada yang disebut evolusi. Disebut revolusi kalau perubahan sosial itu terjadi secara besar-besaran dalam waktu yang cukup cepat. Revolusi. Contoh, revolusi industri Inggris, revolusi Prancis, lalu evolusi, yaitu perubahan sosial budaya yang prosesnya lama dan lambat. Evolusi. Ya, pernah dengar ada adaptasi kebudayaan dalam suatu peradaban dan itu perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa betul-betul terserap dalam kehidupan keseharian masyarakatnya. Itu evolusi. Kedua, perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Ada yang pengaruhnya besar, ada yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial budaya yang pengaruhnya besar, misalnya perubahan teknologi secara industrialisasi. Nah, itu besar-besaran akan berpengaruh pada kehidupan kemasyarakatan, perdagangan, ekonomi. Lalu, pengaruh yang kecil, seperti misalnya cuma style, fashion, kemudian kebiasaan, itu pengaruhnya kecil. Perubahan sosial karena perencanaan, yang ketiga. Ada perubahan sosial yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Kalau yang direncanakan, with plan misalnya, pembuatan struktur perkotaan, jalan raya, tata kota, seperti itu. Kalau tidak direncanakan, misalnya mungkin wabah, musibah, bencana, itu tidak direncanakan. Next. Apa yang menyebabkan, faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya sosial budaya di dalam kehidupan bermasyarakat? Kita bisa lihat. 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk baik karena kelahiran, kematian, emigrasi, ya, perpindahan penduduk. Kedua, karena adanya penemuan-penemuan baru. Inventory, invention,
kemudian inovasi, seperti itu. 3. Konflik, ada kendala, pertentangan, permasalahan. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi, peperangan, termasuk di sini. 5. Perubahan lingkungan alam, ya, mungkin polusi, pencemaran, global warming. 6. Peperangan. Peperangan adalah level tingkat tertinggi dari yang nomor 3 tadi, konflik. 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke, ini penyebab. Kebalikannya, faktor penghambat. Faktor penghambat kenapa perubahan sosial budaya itu mungkin sulit terjadi. 1. Kehidupan masyarakat terasing. Suku-suku terpencil yang masih hidup di pedalaman, itu mereka masih susah untuk bisa berubah dalam kehidupan sosial budayanya. 2. Perkembangan iptek yang terlambat. Ya, keterlambatan dalam mengadaptasi ilmu pengetahuan, kebudayaan, teknologi itu bisa mengakibatkan suatu bangsa atau suatu peradaban mengalami ketertinggalan kemajuan. 3. Sikap masyarakat yang tradisional, ya, yang masih konvensional, yang masih kolot, yang masih berketergantungan dengan pola pikir kebiasaan tradisionalnya. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru yang sifatnya asing. Kecurigaan yang berlebihan terhadap hal-hal baru biasanya juga memicu sulitnya perubahan di dalam masyarakat. Orang kalau sulit menerima hal-hal baru, tidak mau beradaptasi dengan hal baru, itu memang tidak bisa berubah. 5. Adat istiadat. Adanya aturan tata adat tradisional yang membuat kesulitan atau kendala untuk bisa menyerap beradaptasi dengan perubahan. Hal-hal tersebut merupakan faktor penghambat sosial budaya. Kemudian, ada proses kebudayaan lain yang menyebabkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Beberapa istilah, 1 atau 2 atau 3 dari kata tersebut sudah pernah Ibu sampaikan di kelas-kelas sebelumnya. Kelas 7 atau di kelas 8. Yang pertama difusi. Difusi. Mirip istilah fisika ya. Itu adalah penyebaran unsur-unsur baru. Diffusion, menyebar, penyebaran unsur baru. 2. Acculturation. Kebudayaan yang melebur, ada 2 kebudayaan melebur tetapi tidak menghilangkan ciri asli kebudayaan awalnya. Akulturasi. Ketiga, asimilasi. Ada kebudayaan melebur, 1, 2, atau 3 kebudayaan berbaur, menyatu, membaur, tetapi kemudian menjadi suatu hal yang baru, memunculkan suatu budaya unsur baru. 4. Penetrasi. Masuk, perembesan unsur budaya. Ya, ada budaya dari luar lalu masuk merembes ke dalam unsur budaya asli, lokal. Kelima, invasion. Itu masuknya budaya dengan jalur kekerasan. Ya, mungkin pemaksaan, mungkin intimidasi, mungkin kolonialisasi, mungkin juga dengan invasi. 6. Milenarisme. Kebangkitan masyarakat bawah. Grassroots biasanya dibilang, ya, kelas bawah. Rakyat bangkit dari bawah untuk melakukan perlawanan, perubahan, menuntut suatu perubahan. Biasanya dilakukan kepada pihak pemerintah yang sedang berkuasa. Lanjut, perubahan sosial yang muncul karena adanya ketidakserasian. Berdasarkan bentuknya ada 3. Ini 3 istilah yang biasa muncul yang Ibu minta kalian bisa paham maksud, makna, dan pengertiannya. Yang 1, anomi. Lalu culture right. 3, mestizo culture. Kita lihat satu-satu. Anomy is keadaan di dalam masyarakat yang tidak jelas. Mana yang baik, mana yang buruk, nggak ada norma atau nilai yang berlaku. Karena apa? Karena memudar.
Sementara pemikiran baru masih mengambang. Ibu kasih contoh. Zaman sekarang suka kita sering dengar istilah sebutan anjay. Ini kalau kategori ibu anomi. Kagak ada pegangannya. Pemahaman kata anjay ini dia dalam makna positif atau negatif. Dalam hal ini ibu batasi komennya karena bukan pelajaran bahasa. Oke? Tetapi ini salah satu bentuk anomi yang muncul dalam perubahan sosial masyarakat. Kalau untuk kalian generasi sekarang, anjay itu nggak masalah Bu, itu bukan suatu makian, kata kasar. Tapi mungkin untuk generasi di atas kalian, anjay itu mungkin dimaknakan mendekati sesuatu kata yang kasar, kotor. Nah, belum ada norma baru yang terbentuk. Ini namanya anomi. Kagak jelas. Next, culture lag. Ya, ketimpangan, ketertinggalan, ketidaksamaan, unstable. Ada pertumbuhan budaya yang cepat, melesat, ada yang tertinggal. Ada gap gitu loh. Culture lag, ada ketidakseimbangan budaya di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini yang bisa nanti menimbulkan disintegrasi. Ya, memunculkan konflik di dalam masyarakat kalau culture lag ini terlalu jomplang, terlalu jauh. Next, mestizo culture. Pencampuran, pembauran unsur budaya yang mempunyai warna dan sifat yang berbeda. Bagaimana? Sedikit ya kalau teori tentang perubahan sosial secara teoritis. Nah, selanjutnya, Ibu masih akan lanjut materi pembahasan ini, tetapi dengan tema yang lain. Untuk sekian hari ini, Ibu cukupkan dulu pembahasannya. Silahkan, kalian bisa lanjutkan dengan tugas yang Ibu berikan berikutnya. Terima kasih kelas IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.